Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait pengelolaan aspek pemasaran UMKM. Strategi pemasaran UMKM. Yang pertama, produk yang unik. Yang kedua, tujuan iklan. Yang ketiga, online marketing. Yang keempat, promo menarik. Yang kelima, konsisten. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Yang kedua, demografis. Dan yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, harga. Cara menentukan segmentasi pasar yang tepat. 1. Tentukan target market. Yang kedua, mengetahui kebutuhan target market. Yang ketiga, buatlah subgroup. Yang keempat, evaluasi kembali target market. Yang kelima, namai segmentasi pasar. Yang keenam, tentukan strategi pemasaran produk. Dan yang ketujuh, evaluasi respon pasar. Target sasaran strategi positioning. Perusahaan menyasar beberapa kelas-kelas atas dengan harga selangit dan kualitas yang sangat mumpuni. Kelas menengah yang cukup dan tidak lupa meraup kelas bawah. Bisnis dapat dikatakan memiliki strategi positioning yang bagus jika produknya unggul di antara produk serupa. Strategi positioning ini dapat dilakukan dengan memerhatikan beberapa target sasaran. Target tersebut diantaranya ada kategori produk, menurut pesaing, manfaat produk, atribut produk, harga dan kualitas produk, menurut pemakaiannya. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Jenis-jenis segmentasi pasar. A. Segmentasi perilaku. Yang B. Segmentasi psikografis. Yang C. Segmentasi demografis. Yang D. Segmentasi geografis. Dan yang E. Segmentasi waktu khusus. Perkembangan UKM atau usaha kecil dan menengah di Indonesia terus berkembang dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Perkembangan ini tentunya menuntut pelaku UKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Ini cara pemasaran produk UMKM, juga strategi pemasaran UKM atau UMKM. A. Membuat produk yang unik. Buatlah produk yang unik dan memiliki kelebihan dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Pesaing tentu ada di mana-mana. Jika produk atau jasa yang Anda tawarkan tidak memiliki kelebihan ataupun keunggulan, maka akan sulit untuk bersaing. Bukan hanya itu, selain unik dan berkualitas, produk yang ingin Anda jual juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan para konsumen-konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan konsumen pun ikut berubah. Kebutuhan konsumen ikut berubah, oleh karena itu inovasi harus dilakukan secara berkala. Hal ini membantu Anda dalam persaingan pasar dan membuat pelanggan Anda loyal terhadap produk yang Anda jual. B. Dengan menjadi networker. Networker adalah
seseorang yang memiliki jaringan yang sangat luas dan memiliki sifat optimis dalam menjalankan bisnis. Jika kurang percaya diri, bisa juga dilakukan dengan memperkerjakan seorang tenaga pemasaran yang bisa diandalkan sebagai ujung tombak untuk perluasan jaringan UKM. C. Menentukan STP. Dalam strategi pemasaran UKM UMKM, STP mempunyai singkatan. Singkatannya yaitu segmenting, targeting, dan positioning, di mana tiga hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk memasarkan sebuah produk, UKM harus menentukan segmentasi pasar, yaitu dengan menempatkan konsumen dalam subkelompok di pasar produk, sehingga para pembeli memiliki tanggapan-tanggapan yang hampir sama dengan strategi pemasaran UKM dan UMKM dalam penentuan posisi perusahaan. Jika sudah menentukan segmentasi, kita harus menentukan target atau targeting, di mana di dalamnya harus mengevaluasi berbagai segmen-segmen tersebut untuk memutuskan siapa yang menjadi target market. Setelah itu, menentukan segmenting dan targeting. Sekarang menentukan positioning. Produk-produk yang merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan manajemen untuk kebutuhan, dan yang memanfaatkan e-commerce untuk pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan e-commerce bisnis memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang luas, bahkan global dan juga internasional, dan dapat mendukung pemotongan rantai-rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga murah. Pemasaran produk e-commerce memiliki beberapa manfaat antara lain: 1. Murah. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, memiliki akses tanpa batas. Yang keempat, dan memperpendek jarak distribusi produk. Dan yang penerapan strategi pemasaran UKM UMKM haruslah konsisten. Konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran merupakan hal yang paling penting. Selain kreatif, pelaku bisnis terus konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang dipilih. Hal ini penting karena kepercayaan konsumen akan terbangun apabila konsisten di bidang usaha yang digeluti dan menjadi seorang ahli di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.